Bismillahirrahmanirrahim. MC-nya ini kayaknya luar biasa ini. Menyiapkan pantunnya kayaknya semalam nggak tidur itu. Izin Bapak, mohon izin. Nggih, ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita awali dengan rasa syukur kepada Allah sampai malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Diwenehi sehat iku nikmat paling besar, betul ya? Ada lagi yang paling besar, nikmat iman. Wong iku nek lara kepingine mung siji, kepingin sehat. Tapi nek sehat kepingine dadi akeh. Nah, kita bersyukur dalam keadaan sehat. Ada yang sakit? Ada yang punya hutang? Tak doakan yang punya hutang segera lunas. Kedua kalinya kita hadirkan sholawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, tauladan kepemimpinan, penutup para nabi, dan tidak ada kenabian setelah kenabian beliau. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, disiapkan alat tulisnya. Nggak bawa? Oh bawa. Biasanya bawa ya? Alhamdulillah. HP bawa? Gak mungkin gak bawa. Lebih rela ketinggalan HP apa dompet? Kalau dompetnya ketinggalan, gak balik lagi. Kalau HP-nya yang ketinggalan, ulang lagi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ngaji ya Bu, kajian yang kekinian ya. Kalau yang seperti kajian-kajian yang rutin monggo diikuti ya. Kalau dengan saya yang kekinian ini ya. Ini kami singkat dengan judul generasi instan versus generasi sabar. Jadi ini mendidik anak baperan menjadi militan ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, nanti kita mempelajari tentang ini. Satu, tentang latar belakang fenomena ya. Seperti biasa, apa sih generasi instan, terus kontras dengan nilai kesabaran, muncul generasi baperan dan tantangan orang tua. Kemudian kita akan mencoba mengupas tentang definisi generasi instan, terus karakternya seperti apa, terus dampak negatifnya generasi seperti ini apa sih. Jangan-jangan anak kita ada yang generasi instan gitu ya. Kemudian kita menggali tentang kekuatan generasi sabar, definisi, karakteristik, dan manfaatnya punya generasi seperti ini. Kemudian kita akan mendidik anak yang baperan. Ada anak yang baperan? Baperan itu koncone bucin, koncone mager. Apa meneh, Bu? Titik-titik minta healing. Mari healing, seger, mari ngono ngelu meneh duit entek sakle. Bagaimana mendidik anak seperti itu? Kemudian bagaimana anak kita nanti di tahun 2045 itu menjadi generasi emas, Indonesia emas tahun 2045. Nah, anak seperti itu, anak sekarang 2025 berarti 20 tahun lagi ya Bu. Biasanya anaknya sekarang kelas 1, kelas 2, kelas 3 nanti memasuki generasi itu. Kita siapkan mulai dari sekarang. Kalau tidak kita siapkan, nanti mereka akan mudah menjadi tumbang, mudah kalah, mudah tergerus, mudah nggak dipakai, mudah miskin selama-lamanya. Ya miskin duite, ya miskin ilmune, miskin akidahe, gampang terombang-ambing, gak duwe prinsip, miskin akhlake, miskin apa mana Bu? Miskin kehormatane dan lain sebagainya.
Ibu bapak yang dirahmati Allah, ibu dan bapak ini termasuk generasi yang mana? Baby boomers. Yang baby boomers itu kelahiran 46 sampai 64. Ada berapa orang di sini? Banyak. Wow. Padahal anak sekarang generasi alpha. Jadi anak sekarang itu generasi alpha diramut oleh generasi baby boomers. Makanya kita perlu kajian harusnya itu ya. Tapi kemarin sudah ya Pak ya di Kedurus ya sudah. Jadi bagaimana? Tapi itu safari subuh ya. Kapan-kapan kita kaji. Jadi karena sulitnya ekonomi, bapak, ibu, keduanya kerja, betul? Keduanya kerja. Bahkan gajinya 1.500.000 ada. Dan daycare-nya, tempat penitipan anaknya 1.200.000. Sisa berapa? 300. Tapi masih tetap kerja. Nggak tahu pola pikirnya dari mana itu. Jadi anak sekarang itu generasi alpha dibesarkan oleh generasi baby boomers. Karena sebagai kakek dan nenek. Ada berapa generasi yang terlewatkan? 3. Generasi X, generasi Y, generasi Z atau disebut Gen Z ya, dan Gen Alpha. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu ya, kalau Ustadz Imam itu generasi yang mana ya kira-kira ya? Ayo kira-kira generasi yang mana ya? Apa baby boomers? Generasi Y, betul, generasi milenial. Jadi anak saya sekarang ada di generasi alpha. Jadi saya sebagai generasi Y merawat anak generasi alpha. Jangan sampai ada generasi alpha dirawat oleh generasi baby boomers. Bingung. Baik dibujui terus. Ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita bicara latar belakang dulu. Nah, fenomena generasi instan, generasi yang serba cepat, generasi yang mudah menyerah, gak sabaran, njaluke opo-opo kudu cepet. Makan aja minta yang instan, makanan saja minta yang instan. Kepingin pinter njaluke instan, kepingin sugih nang cepet sugih. Makanya anak sekarang menjadi konten kreator itu kan kerjanya nggak seberapa soro. Tinggal duduk di kamar, membuat konten, mengolah konten, nanti jadi uang, dapat like, subscribe, komentar, viral kemana-mana. Makanya kalau anak sekarang ditanya, kerjamu besok apa? Saya konten kreator, betul ya? Kerjamu besok apa? Saya YouTuber. Ada yang lebih miris lagi, kerjamu kamu apa? Saya tak jadi buzzer aja. Loh, itu ada. Padahal buzzer itu tugasnya apa, kan begitu. Nah, serba instan, nggak sabaran. Pinternya itu kepingin cepet. Makanya sekarang kan ada metode membaca Quran cepet-cepetan. Metode membaca kitab kuning cepetan. Sing paling cepet biasanya sing laris. Ternyata cepete iku mau ono prasarate, kan begitu. Tapi memang itulah metode. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus, ya kan? Nah, anaknya muncul anak yang mudah baper, terlalu perasa, sensitif, dan ini menjadi tantangan orang tua untuk mendidik mereka. Terlalu sensitif, ngomong ae gak sengaja, ibuke gak krungu, dikira ibuke gak ngereken. Diskusi karo wali kelas lebih memperhatikan temennya, dia langsung moodnya berubah, curhat ke ibunya. Wali kelasku lo pilih kasih gitu, padahal nggak ada maksud. Gojlok-gojlok kan, mulai madul apa
dibully. Nah, karena bapernya mereka, kalau ada apa-apa itu nggak diselesaikan sendiri. Lapor ke siapa? Orang tua. Orang tua daya tangkapnya beda-beda. Ada yang dewasa, ada yang sumbu pendek. Yang sumbu pendek tidak mencerna dulu setiap kalimat demi kalimat dan tidak tabayun dulu kebenarannya, langsung marah, ambil HP, telepon siapa? Telepon wali kelas, saya nggak terima kan? Wali kelas gak ngangkat, tambah marah pisan. Telepon siapa? Kepala sekolah. Kamu kan itu. Makanya kalau punya anak dibiasakan kalau ada apa-apa itu biar dia belajar menyelesaikan dulu. Apalagi sudah SMP. Kalau SD masih dituntun kelas umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun sudah mulai dilatih kan? 11, umur 12. Nah, masuk SMP sudah jangan dibiasakan dikit-dikit dikit-dikit pa, aku lo ma. Makanya kalau punya anak biarkan dia berangkat sendiri, jangan dianterin. Beneran, serius. Makanya cari sekolah yang tidak jauh dari tempat tinggal. Tapi mengkhawatirkan Pak Ustadz keadaan dulu dengan sekarang, betul ya? Tapi kalau bisa naik sepeda dan aman, biarkan naik sepeda. Biarkan dia berkeringat, biarkan dia merasakan perihnya belajar. Sekarang itu kayak terbalik. Yang dulu anaknya orang-orang kaya, sekarang kehidupannya nggak seberapa kaya. Yang justru dulu anaknya orang nggak mampu, sekarang malah kaya. Terbalik. Karena kakean itu malu ditulang. Aku makan Tego nggak Arab gak cukup no? Gak tego, mesti dicukup no. Tapi sebenarnya itu nggak baik. Kalau 1 kali 2 kali jangan dibiasakan. Garai anake awak dewe generasi lemah. Nah, tujuan kita nanti memberikan pemahaman tentang pentingnya kesabaran dan strategi mendidik anak agar menjadi pribadi yang tangguh, militan dan tidak mudah menyerah. Apa ayatnya ini? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Intinya adalah, Bu, Pak, jenengan wedi, kudu wedi. Nek panjenengan kula mangke sedo meninggalkan generasi lemah di belakang kita. Yang kita khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Ayat itu memang secara tekstual ngomong ke anake awak dewe ojo sampai melarat nek awak dewe meninggal dunia. Gak oleh melarat, harus kaya Pak Ustadz. Iya, saya jadi seperti ini karena perjuangan. Bapak meninggal ketika saya lulus SMA. Sejak saat itu cita-cita kuliah tertunda 2 tahun karena harus bekerja dulu, ngumpulin uang baru bisa kuliah. Setelah menikah punya anak, kuliah lagi. Setelah punya anaknya 3, kuliah lagi. Sekarang sudah insya Allah semester 3. Jadi begitu. Itu karena apa? Ya tadi itu. Ada hikmah ketika ayah meninggal dunia, Imam Safari sebagai anak harus berjuang. Maaf, saya lihat tetangga saya, sing anake polisi, dadi Gojek, supir Grab, sing dhisik berprestasi sampai masuk PON dan lain sebagainya, dadi dodolan degan. Ono sing becak, ono sing cilok, ono sing kuli bangunan. Jadi ada gitu loh. Lebih kata ulama Imam Syafi'i kan begitu. Lebih baik kita
bersusah payah dan menangis karena letihnya belajar daripada nanti menangis karena menahan kebodohan. Nih, jadi harus takut. Jadi kita harus kaya Pak Ustadz. Iya. Jadi wong miskin iku enggak enak. Ayo sapa sing kepengin melarat atau enggak no? Lho saestu Bu kudu soge. Nabi kita juga kaya. Maharnya ke mana ini? Sayyidah Khadijah 20 ekor unta bakrah. Satu unta itu 50 juta. Kali kan 20. Belum Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, sampai seluruh hartanya diberikan di jalan Allah. Ketika Umar bin Khattab 50%, separuh dari hartanya diberikan, Abu Bakar memberikan semua hartanya. Jadi nggak ada Islam ngajari melarat, itu nggak ada. Islam itu ngajarkan kita untuk menjadi orang kaya. Kaya Bu beneran. Supaya apa? Bisa bangun masjid, menolong anak yatim, bisa mengangkat derajat keluarga, mengangkat syiar-syiar dakwah, syiar agama, nggak dijajah gitu loh. Kekayaan itu tentunya dengan kekayaan apa? Hati. Kan doanya kan begitu. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina, loh kan? Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu apa? Ketakwaan, petunjuk, ketakwaan, penjagaan diri dan kekayaan. Allahumma aghnina bil ilmi, ya Allah kami mohon kepadamu kekayaan ilmu. Wa zayyina bil hilmi, dan kesantunan ya Allah. Wa akrimna bit taqwa, muliakan aku dengan takwa. Wa jamilna bil afiyah, dan perbaguskan diriku ini, gantengno, ayuno dengan kesehatan. Itu doa loh yang diajarkan Nabi. Ayo, anak kita tidak boleh kismin. Apa kismin? Oh iya, miskin. Keliru. Nah ini Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us shahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek generasi, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu, maka mereka kelak akan menemui ghayya, kesesatan. Sudah terbukti sekarang? Halo, generasi sekarang gimana? Sholatnya acek enggak? Lucu sekarang itu. Kalau ada anak ketika adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku tak nang masjid ya, aku tak sholat, iku wis dicap apa? Dicap sok, dicap apa meneh? Alim. Ayah bunda yang dirahmati Allah, bayangkan 15 menit, 20 menit sebelum adzan, anak panjenengan pamit, "Mah, aku ke masjid dulu." Lu ngapain? Mau adzan. Gak bangga tadi anak ngono. "Mah, tadi gak ada yang datang, Mah, imamnya." Terus Mas disuruh imam. Gak bangga tadi anak ngono. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya kan? Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan pengingat Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Jadi anak-anak seperti itu akan dijaga sama Allah. Meni kerjoe nang di, manggone nang di, oleh bojo sopo, koncone sopo, sampai mati nih nang di, itu semua by design Allah Bu Pak. Karire lebih cepat dari anak pada umumnya. Lah gak percaya meneh sampean saksino anak jenengan. Saestu. Jadi karena bapak ibu ini sering ngaji, apalagi parenting yang berbau Islam, anake gak oleh dadi elek, wajib dadi api. Nggih, siap nggih? Ini soalnya godaane iki lho Bu Pak. Apa arek saiki mempertahankan hawa nafsu, gak gelem sholat, iki lho godaane. Betul nggak? Gaya hidup, senengane ngemol, kafe, warkop, angkringan,
mulai kopi janji jiwa sampai hilang jiwa. Janji hati sampai lupa hati, nggak punya hati. Meskipun semua manusia punya hati, tapi nggak mampu berhati-hati, kan gitu ya. Terus konco, hati-hati, konco itu bisa jadi setan. Bro, lapo? Sinau bro, mene ulangan. Alah gak usah, ayo nobar-nobar, ayo mabar-mabar. Itu setan itu. Dan itu ada loh. Eranya beda. Dan mbah, kakek, nenek sering dibujui karo putune. Epok-epok sinau padahal nang bukune ono HP nih. Nah. Kemudian televisi. Siapa yang nggak punya televisi di rumah, angkat tangan. Ya nggak punya. Semuanya punya kan? Saya nggak punya. Coba saya tanya, jujur dijawab. TV di rumah, iku manfaate karo bahayane akeh ndine. Napa kok dipelihara? Itu beneran. Dan hasil survei menunjukkan yang sekarang melihat televisi itu 30%. Rata-rata sudah melihat HP. Internet dan medsos urutan nomor 4. Apalagi sekarang ada AI, ada ChatGPT, ada Gemini, ada Copilot, ada Suno. Sekarang ada Suno ya. Nggak boleh nyetel lagu, ngarai kena kena royalti. Akhirnya gawe musik dewe, gawe Suno. Mbok ono ae Indonesia lek golek dhuwit iku ono ae. Kabeh di kenai kabeh. Jadi kalau Jepang itu sudah bicara teknologi, Cina juga bicara teknologi, bahkan motor, mobil bisa jalan sendiri, pakai AI dan internet, pakai listrik. Bahkan di Amerika itu ada namanya Elon Musk bisa buat robot yang bisa jaga gudang, jaga pabrik. Cuma Indonesia itu loh, ngurusi sound horror kayaknya. Mari ngurusi saudara, ngurusi royalti, lah opo no. Ngurusi ijazah gak mari-mari bisa. Itu ya nomor 5, game online. Itu juga pemicu orang untuk anak untuk ini loh, apa? Koyok gak legono loh, lek gak sampai apa, Bu? Sampai puncake ngono lho, Bu. Ancene digawe ngono, koyok sampai belani gak turu loh. Dan maaf, riset terbaru orang yang mandul Bu ya, atau maaf impoten, itu salah satu penyebabnya adalah anak yang sering begadang. Ayo hati-hati. Turu sing apik sadurunge jam 11. Sadurunge jam 11. Soalnya jam 11 itu liver melakukan detox. Iya. Jam 11 sampai jam 1 jangan sampai nggak tidur. Apik mana jam 09 itu wes mulai turu. Boleh nyetel murotal Ustadz? Boleh. Nggak kena royalti nggak? Nah, ini yang keenam, rokok dan narkoba. Ini cakep Bu mainnya anak-anak. Kayak minum es teh gitu loh Bu, dikasih plastik gitu. Padahal itu apa ya? Mereka kalau bilang minuman apa ya? Cokre atau apa itu? Nah itu. Dan yang terakhir adalah video porno. Coba pegang dahinya Bu. Dahi. Ini dahi. Nah, ini namanya PFC, prefrontal cortex. Otak ini yang punya hanya manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Rusaknya ada 3. 1 video porno, 2 game online, 3 narkoba. Jenengan eling-eling iku. Makane arek kecerdasane ilang gara-gara kakean delok video porno.
Mari ndelok video porno, nggak sampai selesai. Nggak sampai selesai di situ. Mereka melakukan masturbasi, mereka melakukan onani. Kalau keseringan melakukan masturbasi, onani, imunnya dia bisa apa? Turun, tidurnya berkurang, imunnya lemah. Nanti kalau dia dewasa bisa cepat ejakulasi dini. Lah ini kadang nggak dipikir sampai ke sana. Nah, tugas orang tua untuk mengedukasi. Nah, sekarang kita bicara ini lagi. 10 permasalahan anak zaman sekarang. 1, insecure terhadap penampilan diri. Betul enggak? Kono lo jejer koncomu. Enggak aku insecure, awakku lemu soalnya. Seperti itu enggak? Minder. Ayo foto. Lapo jerawatku ketok. Aku enggak pede, aku insecure, aku jejer awakmu sok glowing ngono. Yang kedua, lemah bakat, lemah akademis. Makanya jangan kaget kalau ada video viral arek SMP 3 kali papat lho karo. Ngono kok iso munggah ngono. Maaf, guru pun juga begitu. Sekarang itu nggak ada nilai di bawah 8 itu. Iya Bu. Ya nggak salah Prof Putih mengatakan guru sekarang itu sedekah nilainya besar. Makanya diadakan tes kompetensi anak TKA. Dan kabar buruknya Pak, perusahaan sekarang sudah meragukan nilai di atas ijazah. Perusahaan sekarang itu loh, lulus dengan nilai cum laude. Belum tentu perusahaan percaya. Itu pasti dites dulu. Isok tarik gitu, teman cum laude ayo tak tes gitu. Nah itu lemah bakat. Bukan itu lagi, life skillnya. Anak SMP nggak bisa pakai tali sepatu loh ada. Tali sepatu loh Bu. Makanya dia nggak selobokan. Ketika ada yang tali sepatu dia nggak bisa. Nah itu life skill. Cari sekolah ya yang ngajarkan life skill. Mulai nyapu, mulai ngepel, masak. Ayo masak itu anak kudu iso ora? Kudu iso. Suatu saat nek bapak ibu loro, sapa sing masak? Jawabannya bener. Tapi sampai sak piro kuate awak dhewe duwe dhuwit gawe bayar GoFood iku mau. Saestu ya. Bu. Mudah depresi, mudah stres, pusing karena kena beban. Apa meneh ana aturan arek gak oleh dikei PR, betul nggak? Saya nggak sepakat. PR oleh, tapi ojo akeh. Arek gak dikei PR, doa mah dadi lapo? Apean. Katanya PR itu pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah ya ini, ya itu sudah biasa kerjakan. Tapi ada PR itu ibu sama anak ada waktu untuk kerjakan bareng-bareng. Itu berapa? Itu berapa? HP ditaruh dulu. Karena nggak ada PR, bapak HP-an, ibu HP-an, anak lali moro-moro. Lu, jam 10. Lu, wis setengah 11. Apa meneh ndelok drama Korea? Aduh. Drama Korea 2 jam pisan. Lemah komunikasi, lemah sopan santun. Lemah komunikasi, lemah sopan santun, unggah-ungguhi gak ono. Nun sewu, monggo iku wis ora enek saiki. Bluetooth, iya. Kita di depan rumah nyirami tanaman, anak lewat Bluetooth. Assalamualaikum, monggo gak ono saiki. Ono kerja bakti ono kamar gak gelem metu kok. Loh, ini PR-nya siapa, Bapak Ibu? Ini cerdas linguistik anak ini. Linguistik interpersonal. Nah, lomal. Kadang iku bapake nang jero nang ngisor kursi. Anake nang ndokore kursi itu sudah sopan santunnya sudah lemah sudah. Le, buka lawange iku ana tamu. Iya ya. Buka lawang karo HP ta HP didekek.
karo HP-an dibuka, Mbah, masuk Mbah, salim ambek HP-an. Mari ngono HP didekek, Mbah dikancani apa Mbah dikon mlebu tok? Dikon mlebu tok. Apa meneh wong tuane gak ngajari sopan santun. Anak sekarang dibesarkan oleh robotnya namanya HP. Jadi anak itu cerdas secara komputasional, komputer otaknya itu, tapi nggak punya tuh anak zaman sekarang tuh bullying atau menjadi pelaku perundungan. Anak sekarang itu televisi mengajarkan begitu, bullying. Terakhir kemarin itu waktu los ya, fortasi ya, fortasi ya kalau di sekolah lain itu, ya orientasi gitu ya, ada anak dibully. Kemudian terjebak percintaan palsu, penuh hawa nafsu, ada. Ini yang paling banyak korbannya anak-anak SMP. Ibarat tanduran buah, iku kemampau. Diarani dewasa ya ora, diawarani anak iku ya dudu. Gampang dibujui. Dijak metu tuku cilok 5.000 karo es, Pak. Diuyel-uyel dijak nang pinggir pantai, dijak nginep sak jame 10.000, 6 jame sudah 1.000, dikekno perawane ya apa, Bu? Sesekali jenengan buka survei anak umur 17 sampai 24 tahun, sudah berapa yang kehilangan keperawanannya di Surabaya? Arek SMP, Bu, pelakune ya lagi arek mahasiswa ya arek SMA. Makanya hati-hati, bapak ibu kerja, bapak ibu durung mulai, anake wis mulai dhisiki karena uang nang omah. Kudu pinter saiki bapak ibu nek gak pinter engko gare dibujui karo anak. Apa meneh anake melu bae. Alah wis gak kuat, Mbah. Wis gak kuat nang ndi to cucumu, Cuk. Mbah wis gak apa-apa. Anake ndablek apa Mbah wis gak apa-apa. Wedine karo bapake. Bapak itu kenapa sih suaranya itu kok gagah ya ngebas? Mas, sini Mas, kan gitu. Kenapa bapak itu diberikan anugerah itu dan diberikan anugerah ini? Di Al-Qur'an itu yang paling banyak diskusi bapak dengan anak. Kalau ibu maksimalkan perasaan, semakin lembut seorang ibu, besi lebih bisa lunak. Bang Tete lo gak iso nagih, Bu. Guyon. Semakin lembut, beneran. Makanya kalau ibu debat sama bapak, jangan berharap ibu mau menang. Ujung-ujungnya sing menang debat masuk akal sapa, Bu? Sing masuk akal logika sapa diskusi ini? Bapak, ibu akhirnya gondok. Nangis. Kopi ini kok dikai sing pahit pisan. Oke, saya lanjut biar ringkes ya. Kecanduan gadget berakibat gangguan jiwa, cuek dan malas ini. Ada batang otak kita, saya kok lupa ya. Itu yang rusak karena kita sering gadget ini. Jadi males. Ya, semua ada di sini ya. Lapar tinggal dodol, apa meneh? Kepingin koncoan, golek konco. Kepingin terlihat cantik, wah kamera digawe jahat. Wes apa semua ada di HP sekarang. Perokok aktif. Berapa yang meninggal akibat rokok? Nggak pernah disebutkan di koran, padahal itu banyak. Apalagi suka miras dan obat terlarang, apalagi terjebak komunitas dan pergaulan sesat. Ini 10 permasalahan anak zaman sekarang. Nah iki nek wong tuane kerja, ibuke kerja, anake dadi melu moro tua bingung. Ini kejadian pernah di wilayah Surabaya Pusat. Sampai mbahku njaluk omben-omben, Ustaz tolong saya minta minumnya diasmai loh. Kenapa Bapak? Cucu saya nangis terus. Coba lihat fotonya,
Pak, ini nggak apa-apa, nggak ada jinnya Pak. Lu kenapa Ustadz? Ini gambarnya, kalau mulutnya sudah begini, wajahnya begini, itu kalau nggak suntuk, bosen, mangkel, jadi satu, kangen jadi satu. Mana bapaknya sekarang? Kerja. Ibunya kerja. Ya bener aja Pak. Iya ini nangis manggilin bapaknya sama ibunya. Ya wes, iku gak kena jin. Iku kangen karo wong tuane. Kom anu wong tuane. Akhirnya minta minum, tak kasih minum. Wis tak kei ngombe, tak asmai, tak dongani, tapi nek areke kambu maneh, aku kepingin bapak ambek ibu sing mrene. Saya bilang gitu. Jangan begitu. Sing gak duwe anak ae kepingin duwe anak. Nah iki kok dikei anak gak diramut sing apik lho piye? Berapa sih maksimal umur manusia di Surabaya hidup itu? Katakanlah 70 tahun, 75 tahun rata-rata, atau 65 tahun. Kita menikmati hidup di usia sampai segitu. Terus siapa yang meneruskan pahala supaya mengalir? Anak. Tapi anak sekarang dirusak oleh itu ini. Selamat datang di dunia seperti ini, lihat. Nah, semuanya lewat HP, selfie, butuh eksistensi, kepingin di like, kepingin di subscribe, kepingin di komentar, diskusi sudah nggak santun lagi, bilang tolol, bilang apa, sudah nggak ada yang peduli lagi. Nah, ternyata imajinasi seperti itu. Wih, jahat sekali kamera sekarang ya. Nah, pada saatnya nanti ini bisa terjadi itu. Iya, ngeri. Sampah-sampah HP di mana-mana. Cari jodoh pun sekarang online. Pacar di dunia maya. Nah, butuh casingnya saja. Sudah sibuk dengan HP-nya masing-masing, kayak tersandera gitu. Sudah tersandera dengan gadgetnya masing-masing. Kepingin pengakuan, ya kan? Ya akhirnya dia-upload, kepingin dilihat terus. Pembulian apa namanya? Cybercrime, kejahatan di dunia maya, cyber. Nah, sampai disuntik silikon, mulai lambene sak pantate. Akhirnya apa? Banyak orang stressingnya luar biasa. Nah, orang lain karena nggak peduli, dia foto ini, foto dilihat banyak orang kan, medsosnya kan, tiga status, wah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal guys, anak perempuan itu guys. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Anak jenengan jangan ikut-ikutan. Nah, betul? Nah, ini sekarang kita kembali ke materi. Generasi yang terbiasa dengan kemudahan, kecepatan, hasil instan. Dan di pendidikan terbaik di dunia itu Finlandia. Betul ya? Kita itu budaya, literasi, numerasi, sains dan teknologi itu urutan ke-69 dari 81 negara. 69, Bu. Arek saiki gak seneng maca. Njaluk iku sing instan. Nek ana judul berita, ana berita, sing diwaca iku mek apa nih? Judule. Gak diwaca. Makanya kan konten-konten itu kan jarang yang sampai 4 menit, 3 menit. Konten TikTok itu loh. Bahkan hanya 20 detik, hanya 10 detik. Konten-konten di TikTok itu. Instan, makanan cepat saji, hati-hati loh Bu. Makanan cepat saji itu nggak sehat. Tapi yang diminta anak-anak begitu. Ada ibu-ibu itu komplain, Bapak, saya jualan di kantin kok gak laku-laku. Loh, Ibu jualan apa? Ya ini saya jualan OT-OT.
Nogosari, gedang goreng. Yo Kak, gelem Bu arek saiki panganane jejesan. Nah, generasi instan itu kurang sabar, cenderung minta jalan pintas, bahkan ngerjakan apapun mereka minta bantuan AI. Dan akan pada saatnya nanti tenaga manusia itu karena dimudahkan oleh tenaga mesin dan robot, ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah diambil alih oleh AI. Anak muda bosan, cepat menyerah ketika menghadapi kesulitan. Titik-titik minta healing. Makanya ibu dan bapak jangan kaget kalau di Surabaya, di kota-kota itu banyak angkringan, banyak kafe. Di puncak-puncak itu banyak tempat-tempat healing. Karena semakin zaman akhir, semakin banyak orang stres. Akhirnya minta healing, mari healing mulai dadi pusing, soalnya mari ngono duit entek. Sampai ada riset Bu. Jadi kalau kita ini pusing ya, stres gitu, kita dianjurkan memeluk pohon. Jadi bukan hanya pohon Bu, sampai kita jalan-jalan itu menginjak rumput. Memakai alas kaki dengan tidak memakai alas kaki ternyata lebih sehat tidak memakai alas kaki. Menginjak tanah, menginjak rumput, memeluk pohon itu bisa menghilangkan tingkat stressing manusia. Mencium aroma-aroma alam. Makanya kalau jenengan itu kemah, jenengan ke sungai, ke hutan, itu masalah-masalah itu seolah-olah apa Bu? Hilang. Tapi balik mana? Mulai ku. Mulai balik mana? Makanya kadang Bu, maaf Bu ya, saya itu kadang kalau diskusi sama nyonya, Abi nanti kalau tua, Abi nggak mau di Surabaya, mana Bi? Ke desa yuk. Kita beli tanah, rumahnya nggak usah luas, halamannya aja yang luas ya. Kita punya apa ini ternak, kita beternak, ngingu pitik, berkebun. Sudah membayangkan masa tua. Rumahnya nggak usah tingkat ya, nanti naiknya susah. Padahal nggak tahu masa tuanya seperti apa kan begitu. Abi ingin dirikan pondok pesantren, di dalamnya ada masjid. Sudah berimajinasi Bu. Nah, lanjut ya. Dampak negatifnya apa? Anak instan itu rendah daya juang, kurangnya apresiasi terhadap proses, tidak menghargai proses. Kemudian apa? Mudah frustasi, mudah stres, cenderung baper atau mudah tersinggung, sensitif. Padahal gak nyindir dikira nyindir. Nah itu anak yang generasi instan, daya juangnya itu lemah, tidak menghargai proses. Nah, terus bagaimana dengan yang sabar? Ya, sabar itu bukan pasif, melainkan ketahanan diri dalam menghadapi cobaan, konsisten dalam taat dan menahan diri dari maksiat. Berbahagialah bapak atau ibu yang punya anak, sekarang anaknya mondok. Lalu kenapa Pak Ustadz? Dia itu sebenarnya bukan sekedar menuntut ilmu, tapi juga belajar untuk fighter menghadapi kehidupan. Harus meninggalkan zona nyaman. Tapi anak-anak seperti itu dewasanya lebih, daya tahannya lebih, daya juangnya lebih. Dia harus ngatur keuangannya, harus defense, harus survive, bisa bertahan jauh dari orang tua. Ini generasi sabar. Orang yang punya anak generasi sabar mampu menunda kepuasan. Ma, aku dapat 80 Ma. Sudah tama ya, mentok ya Ma ya. Sudah pas dulu, tapi anak yang sabar. Ayo proses yuk, sabar ya. Kita belajar lagi yuk itu. Dan
untuk anak awalnya memang ada metode itu yang dipaksa dulu, sehingga anak melakukannya terpaksa. Nanti dia akan terbiasa, kelamaan akan kebiasaan. Itu sudah kami praktekkan. Jadi jam ini anak setor hafalan, jam ini dia murojaah, jam ini dia setor, jam ini dia rekaman, jam ini dia ngecek besok pelajarannya apa yang perlu disiapkan. Itu tugasnya orang tua, wabil khusus ibu. Jadi para ilmuwan, para pejuang, para pahlawan itu hebat karena siapa? Ibu. Bapak bagian golek duit, bagian ngepak-ngepak nih, bagian nasehati, bagian ngarah nih. Bapak datang dengan wibawanya. Tapi oma iku opo jare ibu. Makanya lek ndok oma gak ono sosok ibu, garing. Ya Pak ya, makanya golek maneh. Soalnya bapak gak kuat nek gak ono ibu. Nah ibu jek kuat Mas yo gak ono bapak. Karena testosteron hormonnya itu tumbuh. Ya kan? Kalau bapak testosteronnya itu tetap apa ya, kalau saya lupa itu. Makanya bapak itu semakin tua dia semakin manja. Apa-apa jaluk dilayani. Nggih napa nggih? Makanya bapak lah ditinggal ibu bingung. Tangannya gayeren. Golek konco. Bu. Jadi itu kembali lagi ke masalahnya, kalau punya anak biasakan anak itu bisa menunda kepuasan dulu, dia berjuang dulu, gigih, pantang menyerah. Ingat, hebatnya sebuah negara itu karena anak mudanya yang hebat. Anak muda yang hebat itu karena siapa? Ibu. Makanya yang dirusak oleh teknologi itu siapa? Ibu. Sampai mulai foto dipetet-petetnya, dipelet-pelet no, terus dibentuk-bentuk no koyok ngene, macak live, dodolan live, umba-umba live, turu lo live, nyuci baju mekangkang lo live. Saya memang dirusak, ibu-ibu dirusak. Nah, naudzubillahi min dzalik, jenengan jangan. Anak-anak ini mengejar kekayaan, tapi bukan mengejar kehormatan dan kemuliaan. Padahal bukan sekedar kekayaan, kehormatan dan kemuliaan harus dikejar. Dari mana kehormatan? Dari ilmu. Dari mana kemuliaan? Dari iman dan ibadah. Terus pandai mengelola emosi, bereaksi dengan tenang, memiliki visi jangka panjang. Kalau anak yang sabar, nak besok kamu ingin kerja apa? Dia bisa ngomong, Anubi, kakak besok setelah dari pondok, kakak besok pengen kuliah di Madinah. Setelah itu pulang dari Madinah, kakak ingin mendirikan pondok pesantren Bi. Kakak tidak bekerja di instansi, kakak kepingin beternak. Itu anaknya ngomong sendiri, biarkan. Masing-masing anak punya kemampuan sendiri. Manfaatnya apa kalau punya generasi yang sabar? Tujuannya lebih besar, jiwanya tenang, mentalnya terbentuk, ibadahnya bagus, pribadinya kuat dan berintegritas. Tidak mudah FOMO. Apa itu FOMO? Ikut-ikutan. Saiki iku sing ndok TikTok iku sing lagi ikut-ikutan melaku. Pokoknya ono mesti dok TikTok iku FYP ngono lho. Oh iki tadi lagi. Niru sapa Bu? Sing mlaku miring iku, Bu. Oh. Apal ya Ibu ya? Melu-meluan. Anak yang punya generasi yang sabar enggak?
mendidik anak baperan, apa Bu yang kita lakukan? Ini Bu, anak Bu baperan Bu, mudah tersinggung, sensitif terhadap kritik, gampang nangisan, gampang menarik diri, gondok. Sampai anaknya itu nggak mau sekolah ada. Gara-gara apa? Dia pernah ketahuan mengambil uang, padahal niatnya nggak mencuri, mengambil uang temennya. Akhirnya apa? Dia kena label. Itu terbawa terus. Ada lagi nggak kuat hafalan, akhirnya minta pindah sekolah. Ada lagi pernah nggak diikutan ulangan karena orang tuanya nggak bayar tunggakan, sudah nggak mau sekolah. Itu anak zaman sekarang. Penyebabnya ini bisa karena faktor temperamen, lingkungan, pola asuh, kurang paham tentang bagaimana mengelola emosi. Iki anak sapa iki? Oh, cucu ya. Ini yang datang masih 17 tahun. Terus apa yang harus saya lakukan Ustadz? Anak itu kalau marah, emosi, ibu jangan melawan dulu, ibu ngakui dulu dan bapak. Iya saya tahu kamu marah kan, kamu kecewa kan, kamu nggak terima kan, iya saya tahu nak. Terus kita harus cari solusinya itu. Aku tuh capek mah, gitu. Kan ada begitu kan anak kan? Iya mama tahu kamu capek, sini yuk kita istirahat dulu. Butuh itu kok anak yang itu. Jadi dia itu ingin diakui dan pahami perasaan. Yang kedua, ajarkan regulasi emosi. Anak itu kalau emosi, entah itu marah itu juga emosi. Terlalu gembira itu juga emosi. Terlalu terbawa perasaan, baper, emosi. Tapi yang kita bahas yang marah, anak itu kalau sepaneng Bu, stres, ingat, manusia wajar nggak kalau sepaneng? Stres wajar nggak? Suntuk wajar nggak? Nah, kalau ibu dan bapak itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, beliau itu yang stres, yang sepaneng, yang jenuh, nggak akan cari tempat healing, cukup di rumah. Ibu-ibu yang sudah tuntas dengan dirinya sendiri, kalau punya masalah nggak kemana-mana, cukup di rumah. Healing pun hanya sekedar keluar, hanya mencari udara. Meskipun mampir sebentar beli jus apukat, beli cilok, makan bakso. Ada yang karena sepaneng, ada yang kepingin, saya itu Ustadz, kalau saya lagi stres, saya itu harus makan. Makan apa Ustadzah? Saya harus makan bakso Ustadz. Bakso niku ono iku lho apa jenenge? Duduk sing tetelane. Bakso niku kudu ono tetelane Ustadz. Terus sambelnya pedes, terus jeruk tawar anget. Jadi ngono. Baru ngono dia langsung, itu hormonnya Bu. Jadi dalam tubuh kita itu ada hormon kebahagiaan seperti endorfin itu. Itu kalau ada yang hormon mendengarkan musik itu sudah bisa menghilangkan stres, melihat yang indah-indah, gunung, laut, bunda. Bunda kan cantik ya Bu. Ya, itu bisa menghilangkan stres. Ada yang menghilangkan stres, lihat anak kecil itu loh. Stresnya hilang, makanya guru SD akeh sing awet enom. Betul nggak itu? Sing cepet anak uan nih guru SMA. Bapak dosen profesor uan tok. Pokoknya sing awet enom itu guru TK. Yo teko iku wis jewenu sudah. Delok anak-anak lucu-lucu polos-polos itu moodnya naik lagi itu. Bener. Ada yang mood dengerin itu. Makanya ketika Rasulullah ditinggal oleh Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang dikenal dengan Amul Husni, tahun kesedihan, Rasulullah diajak jalan-jalan sama malaikat Jibril, Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha ke langit dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Menerima perintah apa itu? Sholat. Aku nek ngomong Jibril ketika melihat Rasulullah dalam keadaan sedih, Jibril ngajak healing. Oh bener ono. Nek stres iku healing ya Pak Ustadz. Iki
efek ceramahnya durung mari. Nduk le, Rasulullah iku gak eling tok nduk le. Rasulullah iku menerima perintahnya jenenge salat. Makane bunyine ayat wasta'inu bisabri wassalah. Nek duwe masalah njaluk tulung nang Gusti Allah iku sabaron nrimo. Nek atimu wis trimo keadaanmu, ya sholato. Itu mintanya Allah. Nah, ajarkan regulasi. Kalau dulu maaf, zaman saya waktu remaja itu guncang. Untuk mengembalikan keguncangan itu saya baca Quran. Meskipun baca Qurannya sambil menangis, tapi baru lego. Beri pemahaman konteks. Tidak semua itu bersifat personal. Dia nganu aku mah enggak nak. Tapi dia ngomongnya kayak nyindir. Tidak, itu bukan kamu saja. Coba ya nanti Bunda cross check ya, ternyata bukan. Ya, ini anak yang baperan begini. Ada lagi, bangun kepercayaan diri, berikan apresiasi dan usaha atas usaha dia, dorong hal-hal yang baru. Anak yang baperan itu butuh dibangun kepercayaan diri, kasih motivasi. Kalau anak perempuan, pegang apanya Bu, Pak? Anak perempuan pegang apanya kalau kasih motivasi? Pegang kepalanya, plek. Sayang, Bunda berpesan nanti sekolahnya yang semangat ya. Bunda yakin kamu anak Bunda yang terbaik. Dikasih nganu Bu, nanti semangat ya, sehat, jangan lupa ya, bekalnya dimakan, sama teman bergaul, nah yang baik, kan begitu. Kenapa? Karena anak perempuan itu bisa fokus, enak dipegang kepalanya gitu. Setelah itu baru dilus-luskan begitu. Tapi ini arek lanang, nek dijak ngomong mripate mesti delok benda. Lho, nek dijak ngomong karo Bunda, motoin delok ndi ku. Bukan masalah itu. Laki-laki itu memang otaknya otak benda. Makanya kalau dia dinasihati, kalau nggak lihat jam, lihat apa. Kalau perempuan kan dinasihati begini kan. Kalau laki-laki kan lihat benda. Itu memang itu lagi. Habis dinasihati baru dilus-lus apa nih? Punggung. Yang hebat ya sayang ya. Abi yakin kok kamu anak Abi yang paling hebat. Kamu anak yang pertama, adik-adikmu akan mencontoh kamu. Kan kita dimotivasi. Tapi kalau bapak jangan punggungnya Bu, gak efek Bu. Lek ngelus-ngelus bapak ya ojo punggungnya. Ya Pak Heru ya. Ya Pak ya. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Nah, jadilah teladan. Sabar, tenang, ojo gopoan. Wong saiki ku sumbu pendek, gopoan. Jadi teladan. Ya, coba semuanya. Ketika saya hitung sampai 3, semuanya menunjukkan angka 1. 1. Sudah? Loh, saya kan belum sampai 3. Ketika saya hitung sampai 3, semuanya menunjukkan angka 1. 1, 2, 3. Oke. Ketika saya turunkan, maka semuanya ikut menurunkan. Turunkan. Boleh diturunkan. Karena apa? Ketika anak itu diberikan instruksi orang tua, maka yang dilihat pertama kali itu sikapnya orang tua. Coba Bapak Ibu, coba Ibu-ibu pegang dagunya coba. Dagu. Dagu itu di mana? Iya, ngapain ikut gini ngapain? Ya karena Pak Ustadz kasih contoh yang salah. Makanya anak itu melihat. Ini nomor 2, mendengar itu. Makanya yang dilihat orang tua ngapain, itu anak melihat. Jadi orang tua itu harus kelihatan gagah gitu ya. Apalagi bapak, jangan menunjukkan kelemahan pada anak. Wah ini adzan gak ndang sholat, wah ini kerja cik males-malesan, leye-leye HP-an. Wes tak jamin anaknya pasti niru koyok ngono kok. Temenan Bu Pak. Iya. Tapi nek ibuke iku was apa jenenge? Oh iya, waktunya ya, saya percepat habis ini selesai kok. Nah, terang.
Batasi paparan negatif, hindari konten yang memicu sensitivitas berlebihan. Film-film melo, hati-hati, jangan terlalu sering. Kemudian carikan teman yang positif. Ojo gampang golek konco sing negatif. Oke. Nah, ini yang militan ada 7: disiplin, tanggung jawab, problem solving, resiliensi. Apa itu? Ajarkan anak untuk bangkit setelah dia jatuh. Orientasi pada proses, ajarkan dia proses ya, berproses. Jangan minta yang instan. Pahamkan nilai-nilai agama dan ciptakan lingkungan yang mendukung. Dalam bahasa kita, baiti jannati. Cirine baiti jannati, yo semuanya untuk ibadah, semuanya itu masya Allah sejuk teduh. Bapak capek pulang itu jadi seger. Bunda pusing karena dimarahi bosnya di kantor, pulang itu jadi refresh karena baiti jannati. Oleh panganan gak dipangan nong kerjaan, tapi digawa mole kepingin dipangan karo anake. Masuk iwak ndok sego goreng itu terasa nikmat daripada makanan di restoran. Semua itu bunda saenak-enake kenikmatan di dunia nek dinikmati dhewe gak krasa enak, tapi nek anak koncoe dadi enak. Gak percaya Nabi Adam iku nang swarga kan dhewean gak nikmat, makanya karena konco jenenge Siti Hawa. Nah, sebelum itu ini ajarkan anak kita seperti ini. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Oh, nggak kelihatan ini. Nah, ini contoh melatih generasi militan ya bunda. Ambil inspirasinya, maksudnya. Anggap aja yang itu adalah anak ya. Itu adalah anak kita gitu ya. Nah, ini sedang mencari makanan gitu kan. Ada ujian, ada halangan. Nah, diajari sama ibunya, dipaksa ditinggal, dia harus mencari makan sendiri. Nggak mau, dia duduk kan. Diajari, ayo sini. Nggak mau, kan gitu kan ya. Masih nggak mau dia. Nah, bundanya ya pinter. Kamu harus berjuang sendiri nak, karena itulah militan tangguh. Akhirnya dia masuk ke bab trial, mencoba jatuh, akhirnya kena air kan, kena ini kan, langsung dia trauma. Nah, dia langsung trauma ini kan, takut. Nah, tapi sama bundanya dikuatkan, nggak mau lagi kan dia. Dia lapar. Nah, akhirnya kan dia otaknya berpikir, saya harus ngapain ya? Nah, di sinilah anak belajar. Di sekolah itu dia belajar dan simulasi, di rumah dan di lingkungan dia mempraktekkan. Nah, akhirnya dia tahu kan, oh begini caranya. Baru dia melihat, oh ini toh kerang-kerang yang harus dimakan. Oh sembunyi di mana dia tahu. Setelah airnya surut, barulah dia bisa mengambil. Dia tahu tempatnya. Kan? Nah, kalau orang tuanya masih nyuapin terus dia kapan belajarnya? Nah, oh sampai besar.
Nah, disinilah seorang ibu mengapresiasi, ya kan? Pinter nak, pinter kamu sayang, hebat, kan begitu kan? Nah, ini contoh dunia perburungan. Tapi hidup kita nggak seindah itu. Godaan dan lainnya itu lebih. Nah, itu aja Bunda, Ayah. Ini contoh generasi fighter dan generasi yang baper. Tapi sudah masuk di poin itu. Cukup ya? Gak usah pertanyaan kayaknya ya. Iya, sudah jam 10 Bunda. Masak napa? Soto napa rawon, Mbak? Saya doakan ayah bunda sehat selalu, lancar rezekinya, dan istiqomah dalam menaati, ya, menapaki jalan ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki ya Allah, wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal afiyah indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah sikap dan kata. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi hikmah dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basirul minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.